bahwa BUMN akan menjadi entitas profesional, bukan menjadi sapi perah, ya. Tidak terkait dengan politik, tapi juga jangan terkait dengan birokrasi. Betul-betul entitas badan usaha yang kompetitif, menjalankan tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi dalam channel yang keren ini, keren cadas. Mumpung masih dalam suasana lebaran, Idul Fitri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Apa yang ingin kita ulas, apa yang ingin kita bahas, ya tidak perlu kita panas-panas dulu, belajar-belajar dulu, cukup baca berita saja ya. Tapi beritanya juga panas, walaupun berita lama ini, nanti pada saatnya saya akan bahas, yaitu mengenai rangkap jabatan dan gaji double pejabat istana era Jokowi. Dilansir CNN Indonesia, lama juga sebenarnya, 6 Januari 2020. Jadi 6 Januari. Tapi masih sangat relevan dan masalahnya belum diselesaikan. Jakarta, CNN Indonesia, sejumlah pejabat di lingkungan istana kepresidenan era Presiden Jokowi sampai saat ini diketahui masih rangkap jabatan. Beberapa di antaranya menjabat di perusahaan badan usaha milik negara. Kebanyakan menjadi anggota Dewan Komisaris. Masalah rangkap jabatan pejabat negara ini pernah disorot Ombudsman RI beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak salah tahun 2017 pernah menyorot. Cuma Ombudsman keliru waktu itu mengatakan saya rangkap jabatan. Padahal saya tidak pernah rangkap jabatan. Karena begitu saya diangkat sebagai Komisaris Utama Jasa Marga, saya mundur sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Itu tahun 2015 ya. Saya diangkat sebagai Komisaris Utama Jasa Marga tanggal 18 Maret 2015 dan mundur sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara tanggal 31 Maret. Jadi kalaupun mau dihitung rangkap jabatan ya 13 hari ya, 13 hari. Kan nggak mungkin suddenly ya, hari ini diangkat, hari ini berhenti, kan ada tata administrasinya yaitu paling tidak sampai akhir bulan. Berdasarkan data dari Ombudsman dan diverifikasi cnnindonesia.com pada Mei 2017 lalu ditemukan ratusan abdi negara memiliki jabatan ganda di BUMN. Tercatat sedikitnya 125 pejabat juga menduduki posisi komisaris BUMN. Para pejabat yang memiliki jabatan rangkap itu berasal dari berbagai instansi, mulai dari kementerian, sekretariat kabinet, TNI Polri, kalangan akademisi dari beberapa perguruan tinggi negeri, hingga pejabat daerah. 2 tahun lebih berlalu, praktik rangkap jabatan masih terjadi. Kali ini, cnnindonesia.com menemukan sejumlah pejabat istana kepresidenan di periode kedua Jokowi yang memiliki jabatan ganda. Mereka rata-rata berada di kursi komisaris perusahaan plat merah. Mereka yang memiliki jabatan ganda antara lain Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara Setia Utama yang menduduki posisi komisaris PT Jasa Raharja. Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvana Jaman sebagai Komisaris PT Semen Indonesia. Selanjutnya Deputi Bidang Administrasi Aparatur Cecep Sutiawan sebagai Komisaris PT Banda Gara Reksa Persero. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Dadan Wildan sebagai Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Mahmudin sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Fajrul Rahman, ini sangat terkenal ya, sebagai Komisaris Utama PT Adikarya Persero. Staf khusus Presiden Ari Dwi Payana sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara 5. Staf khusus Presiden Soekardi Rinakit sebagai Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Hukum Alexander Lei
yang menjadi komisaris PT Pertamina Persero. Wah, ini luar biasa kalau Pertamina. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan, Nikolaus Teguh Budi Haryanto, atau lebih dikenal sebagai Niko Haryanto, sebagai Komisaris Bank Rakyat Indonesia BRI. Staf ahli bidang ekonomi maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan Winata Supriyatna sebagai Komisaris PT Pelindo 1. Wah, di tempat saya dulu ya. Kemudian Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Guntur Iman Nevianto sebagai Komisaris PT POS. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Bambang Widianto sebagai Komisaris Bank Mandiri Syariah. Kepala Biro Protokol Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sabto Haryono Wahyu Sejati sebagai Komisaris PT Asuransi BRI Life. Hingga tenaga ahli kedeputian 4 kantor staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I. Nama terakhir Ngabalin berlindung di peraturan maupun perundang-undangan yang ada. Bahwa pejabat yang punya jabatan ganda tak menyalahi aturan. Regulasinya, lihat regulasinya saja. Dilihat regulasinya, tinggal dilihat regulasinya, kata Ngabalin kepada cnnindonesia.com awal Januari 2020. Tapi Ngabalin sekarang sudah pindah ya, dia tidak lagi di AP1 tapi di Pelindo 3. Mungkin lebih besar ya dibandingkan AP1. Ngabalin tak spesifik peraturan mana yang ia maksud. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, melarang rangkap jabatan bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah. Pasal 17 Undang-Undang itu menyebut, pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Pelaksana pelayanan publik terdiri dari pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Ngabalin mengaku bisa membagi tugasnya sebagai tenaga ahli KSP dan komisaris di AP1. Lagi pula, kata politikus Golkar itu, komisaris tidak full time seperti jajaran direksi. Komisaris bukan eksekutif, bukan pelaksana. Jadi kalau kami tugasnya bisa sebulan 2 kali, sebulan sekali, jadi normal saja tuturnya. Wah, enak sekali, cuma sebulan sekali ya. Saya waktu jadi komisaris utama, tidak begitu, saya datangin semua cabang-cabang kantor perwakilan di tempat-tempat yang jauh ya. Gaji double. Pejabat yang memiliki jabatan ganda sudah barang tentu menerima gaji dari negara 2 kali. Pertama, gaji di instansi asal, dan kedua, gaji di perusahaan plat merah tempat mereka merangkap. Pada abdi istana yang menjadi komisaris BUMN itu sebagian besar adalah ASN atau setingkat ASN golongan 4E, 4D, 4C hingga 4A. Merujuk peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil, ASN golongan 4E sampai 4A mendapat gaji berbeda setiap bulannya. Untuk golongan 4A mereka mendapat gaji mulai dari 3 juta rupiah hingga 5 juta per orang. Golongan 4B dari 3,17 juta hingga 5,21 juta per orang. Dan golongan 4C 3,3 juta hingga 5,43 juta per orang. Sedangkan golongan 4D mulai dari 3,44 juta hingga 5,66 juta per orang. Serta golongan 4E dari 3,5 juta hingga 5,9 juta per orang. Itu baru gaji pokok per bulan. Di luar itu ada tunjangan kinerja dan fasilitas jabatan di instansi masing-masing. Ya, waktu saya menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara selama 4 bulan saja, waktu itu penghasilan saya, gaji, tunjangan, dan lain sebagainya 25 juta per bulan. Mendapatkan mobil dinas sekelas Camry atau Nissan Teana, lalu kemudian juga rumah dinas waktu itu. Tapi karena tidak merasa cocok dan diangkat sebagai komisaris utama, kemudian juga ingin lebih kebebasan, saya harusnya mengundurkan diri. Ya. Sementara gaji komisaris BUMN bisa mencapai puluhan juta rupiah, bisa juga ratusan, ya, tergantung BUMN-nya. Kalau BUMN-nya bank, kemudian Pertamina, Telkom, itu bisa ratusan. Masing-masing perusahaan plat merah memiliki ketentuan berbeda dalam menggaji pejabat komisaris. Ngabalin mengakui dirinya yang memiliki 2 jabatan mendapat gaji double dari KSP dan AP1.
Namun ia enggan menyebut beberapa gaji sebagai komisaris. Biasa ya, biasanya nggak mau terus terang ya. Ngabalin beralasan tak pernah bertanya kepada sang istri berapa duit yang masuk dari AP1 ke rekeningnya. Wah, baik sekali Pak Ngabalin ya. Kalau sampai sekarang itu saya tidak pernah terima cash itu uang. Saya juga tidak pernah konfirmasi sama istri katanya. Nggak mungkin juga terima cash ya. Wah, kalau cash ya justru dipermasalahkan. Tak beretika. Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan pemerintah harus mengatur masalah rangkap jabatan pejabat karena bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Ya, good governance, clean government tentunya. Ia menyebutkan Ombudsman sudah pernah menyampaikan langkah awal yang perlu diambil pemerintah dalam masalah rangkap jabatan ini. Pertama, melakukan seleksi personil dengan objektif, terbuka dan transparan dalam penempatan di BUMN. Kedua, Menteri PAN-RB segera mengevaluasi peraturan terkait penghasilan agar ditetapkan ketentuan single salary system. Jadi jangan double, sama-sama uang negara kan, sana ngambil, sini ngambil ya. Kalau Presiden punya kemauan, saya kira cukup 2 minggu untuk membuat Perpres. Berita ini Januari ya, berarti belum ada kemauan. Ujar Alamsyah kepada cnnindonesia.com beberapa waktu lalu. Ia menyatakan tak perlu alasan akademik untuk berkelit dalam membuat aturan tentang rangkap jabatan. Menurutnya, ketaatan pada etika adalah salah satu parameter kecerdasan bernegara. Ombudsman, kata Alamsyah, akan kembali mendalami pejabat rangkap jabatan pada tahun ini. Meskipun ia pesimistis, pemerintah akan mengubah aturan agar pejabat negara tak rangkap jabatan. Saya pesimis pemerintah punya concern untuk itu, mengingat BUMN sering dijadikan kompensasi politik untuk para pendukung, katanya. Jadi itu beritanya sobat era sekalian, karena mumpung masih lebaran, itu saja dulu. Nanti kita besok-besok kita bahas lebih dalam perspektif hukum tata negara, dalam perspektif hukum administrasi negara, berapa sih gaji di BUMN tersebut ya, biar halayak paham betul. Karena saya sendiri berharap bahwa BUMN akan menjadi entitas profesional, bukan menjadi sapi perah ya. Tidak terkait dengan politik, tapi juga jangan terkait dengan birokrasi. Betul-betul entitas badan usaha yang kompetitif, menjalankan tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat dan menjadi alat bagi negara untuk merealisasikan amanat konstitusional kita, terutama keadilan sosial dan pasal 33, yaitu sistem perekonomian Indonesia. Itu saja sobat era untuk sementara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal BUMN ini, tapi jangan sekarang. Sekarang kan masih dalam suasana Idul Fitri, baca berita dulu saja ya. Kita panaskan sedikit mesinnya. Tapi yang paling penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, memeras, dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.